Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Subhan, di SBS Channel. Ya, hari ini kita kedatangan sama tim Bagus nih. Tepuk tangan sama Bagus dong. Luar biasa, semangat. Gimana Bagus? Bagus. Luar biasa. Semangat ya Pak? Semangat. Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Yes. Dari Bali kayaknya nih. Ya. Luar biasa ya. Yo. Nah, Pak Haji nih mungkin tokoh-tokoh yang Bagus nih. Siap, Pembina. Bagus. Mantap. Mantap. Luar biasa. Pak Ade, gimana kalian bro? Oh ya, sehat. Masih tetap guys. Iya. Semangat. Gaskeun. Gaskeun, oke. Gaskeun. Tepuk tangan dong untuk teman-teman Bagus ya. Ya, kita coba untuk sedikit berbincang-bincang sama tim Bagus nih. Nah, mungkin saya tanya ke Pak Agus atau Pak Wayan atau Pak Ade atau Pak Haji Atonan nih. Ke Pak Agus ya mungkin ya. Oke. Pak Agus, ini saya mendengar sekali itu adalah ada nama komunitas sepeda. Namanya Dragos. Nah, boleh ceritakan sedikit, Pak? Dragos itu apa sih sebetulnya? Ya, Dragos sebetulnya adalah singkatan dari The Rancamaya Goes Squad, yang artinya adalah barisan goeser Rancamaya, terutama klaster Balkoni Grande ya. Jadi waktu itu memang sebenarnya kita sudah punya sepeda masing-masing, tapi kemudian setelah ada awal-awal pandemi kita kemudian daripada bosen di rumah ya sudahlah, mari kita coba main-main dengan sepeda. Akhirnya kita keluarkan sepeda kita itu masing-masing. Sampai kemudian kita coba goes Rute Legend ya, Gang Janur waktu itu. Ya kita masih sambil dorong-dorong waktu itu, namanya Tanjidor. Tanjakan dikit dorong. Jadi tanyakan dorong gitu. Ya begitu. Sampai kemudian kita juga ya kucing-kucingan sama security waktu itu kita coba main di lahan kosong punyanya. Ya punyanya kompleks waktu itu, kompleks kita, dimana sebetulnya kita nggak boleh main-main di situ, tapi ya kita bandel-bandel aja. Ada banyak cerita di situ nanti. Wah, luar biasa. Terus jadi Dragos ini terbentuk kapan, Pak? Terbentuknya September 2020 ya, lah. ketika pertengahan ya, Iya, sudah mulai pertengahan pandemi. Tapi waktu itu kita sudah mulai goes-goes di kompleks. Ini komunitas atau apa, Pak? Atau cuma klub aja atau komunitas atau memang di badan hukum kan atau seperti apa? Nah, kita komunitas informal saja, Oh, kita informal. untuk paguyuban saja. Dulu kita ya pokoknya kita hanya mencoba hidup agak sehat waktu itu. Ya mencoba hidup sehat, kemudian akhirnya dari situ malah justru terjadi banyak silaturahmi. Kemudian dari situ juga kita banyak lebih mengenal sesama warga ya waktu itu, sama kemudian ya termasuk juga saling membuli waktu itulah. Jadi kalau ada yang nggak kuat, justru ada harapan-harapan Ragauser itu kalau ada anggota Ragos yang jatuh terjengkang itu, Jadi kita guyonan. senang sekali Guyonan, itu. ya? Jadi senang buat membuli orang seperti itu. Kang Agus pernah jatuh? Kalau jatuh, yang kemudian kalau jatuh sering sekali. Ya, Ya, justru itu pernah kita jadi ketika di Nyura itu kita benar-benar nggak tahu medan sama sekali. Sepeda-sepeda gitu kita itu sepeda-sepeda culun lah. Termasuk sepeda saya itu sebenarnya sepeda yang bannya itu ban slick yang seharusnya tidak boleh masuk ke off-road, tapi karena kita nggak tahu masuk saja. Hasilnya adalah nyusruk itu 6 kali lah di depan kakak pembina, nanti mungkin kita bisa lihat juga nanti. Oke. Saya balik ke Pak Wayan nih. Ya, Ini Pak Wayan dari Bali bukannya? iya. Nah, tadi Pak Kebetulan. Agus sampaikan bahwa Dragos ini kan dari Rancamaya. Iya. Kok bisa apa mungkin Pak Wayan itu di dari Bali atau memang didatang dari Bali atau memang sengaja datang ke Rancamaya itu untuk bergabung dengan Dragos Pak Wayan? Kebetulan tetangga. Oh, tetangga. Oh, jadi Bapak Pindah jauh-jauh dari Bali Oh ya? ke Bogor. Nah, sekarang tetangga terpaksa ikut Dragos. Jadi terpaksa. Terpaksa. Ada yang maksa, Pak? Ada Ya, banget, ada. ada yang maksa Banyak. banget tapi. Terus, nah, mungkin sebelumnya Pak Wayan di Bali itu apa juga bersepeda, kemudian apa masuk Tidak komunitas? sama sekali Oh, jadi Iya. dia bersepeda, Pak Wayan bersepeda itu pada saat di Dragos. di Dragos.
itu pun dipaksa. Itu pengalaman pertamanya Agus bareng Ragus gimana Pak Wayan tuh? Akhirnya belilah sepeda. Itu sepeda hardtail, sepeda murah. Karena waktu itu masih punya kondisi kesehatan waktu itu, ada sakit jantung. Nah, kemudian pertama kali ikut sepedahan itu semuanya dibully. Mulai dari cara sepeda, cara naik sepeda. Kemudian tanyakan, itu pasti dibully semua. Tapi sekarang udah enggak, Pak? Sekarang sudah Berkurang sedikit. Aman. Ya, kalau sekarang sih kita merasanya Pak Wayan itu banyak perkembangan lah. Termasuk dari segi performance juga dari segi kesehatan. Mungkin Pak Wayan sendiri yang merasakannya lah. ya. Tapi kalau saling membuli tetap masih ada lah. Mas. Ciri khas. Ya. Ya, masih bersama dengan saya Kang Subhan. Kita lanjut lagi, tadi berhubung hujan ya. Masih semangat nih, semangat. Masih dong. Semangat dong. Katakan semangat itu aja, Mas. Luar biasa gitu. Ya. Tadi kita pindah tempat nih. Drago semua ya, Pak Agus, Pak Wayan, Pak Haji ya, Pak Ade, kita pindah tempat nih. Agak rileks. Tadi kan hujan besar. Yang menyambung yang tadi mengenai masalah, nih saya tanya dengan Pak Agus, prestasi apa yang sudah diraih apa nih Pak selama berdirinya Dragos? Ya, sebetulnya Dragos sebenarnya waktu itu kita tidak sampai harus mengejar prestasi waktu itu ya. Kita hanya having fun bike. Tapi kemudian seiring waktu, rupanya kita juga bisa mencetak beberapa ya boleh dikatakan atlet ya. Atlet, sebenarnya kita ada banyak lah, ya, termasuk atlet yang sekarang kita lagi masih kita kirim ke Kudus. Masih ada event di sana juga, termasuk kita juga beberapa kali ikut event meskipun ya cuma untuk tapi itu sudah cukup buat kita lah ya, buat prestasi buat kita sendiri. Beberapa medali finisher kita sudah banyak ya untuk Luar biasa ya, untuk beberapa event ya. gitu. Terus apa nih harapan Pak Agus nih? Mungkin intervensi dari pemerintah kota atau mungkin dari pemerintah pusat yang mungkin untuk mendukung atau berpartisipasi terhadap Dragos nih. Apa harapan dari Pak Agus? Kalau Dragos kita bergerak sendiri saja, tapi harapan kita sebetulnya untuk goeser lah ya. Ya tentu saja intervensi dari pemerintah kota setempat mungkin kita harapkan juga ya, mungkin perbanyak event dan segmen event itu kan selama ini kita mungkin ada event yang kuat-kuatan, kenceng-kencengan, tapi mungkin kita perlu ada segmen lain, misalnya event untuk explore alam, mungkin itu menarik juga sih. Oke, saya ke Pak Ade. Nah, Pak Ade ini mungkin yang saya mungkin lihat paling muda nih ya. Yang Pak Ade yang paling muda ini adalah ada nggak mungkin dari Pak Ade dari jiwa muda ini yang memang ingin mengadakan satu event yang disponsori oleh Dragos atau mungkin dipelopori oleh Dragos? Ada banget. Ada apa nih? Sebetulnya koreksi, saya bukan yang paling muda. Oh, saya lebih di tengah lah. Oh, tengah-tengah. Ada. Middle. Agak ya beda dikit lah sama Mas Agus. Yang paling muda sebetulnya Pak Wayan di sini. Apa event apa Pak yang mungkin Pak Ade mungkin ada planning buat kedepannya itu untuk memperkenalkan the famous Dragos seperti apa? Ya, cita-cita sih ada. Jadi selain kita istilahnya ikut partisipasi challenge di internal masih di wilayah Bogor. Nah, kita juga cita-cita sih ingin Dragos itu bikin satu event ya untuk komunitas-komunitas sepeda yang lain yang mungkin untuk jangka pendeknya ya untuk internal dulu aja. Nah, kalau misalkan kita udah hafal, udah bisa, terus yang penting udah ada sponsor, ya kita bikin event yang besar gitulah. Kalau bisa tingkat nasional.
Oh, luar biasa. Cita-cita boleh. Cita-cita boleh. Semangat Pak, semangat. Iya, semangat. Insya Allah sponsor. Sponsor ada Pak. Oh, Pak Jatena, Pak Jatena. Pak Jatena masih sponsor kenal Pak? Ada gimana? Nah, ini saya juga cukup menarik nih di Pak Haji Hatana Pak Haji ya. Bentar, jadi Pak Haji ini artinya apakah Pak Haji ini pada saat ikut-ikutan dengan Dragos nih, kan mungkin kan banyak tadi Pak Haji sampaikan itu loopnya 128 kilo. Ini ada nggak sih Pak yang namanya dilarang oleh istri atau gimana Pak? Oleh ibu atau gimana di rumah? Atau mungkin dari pihak keluarga Pak Haji itu, Bapak kan maksudnya udah tidak muda lagi seperti itu Pak. Gimana Pak? Ada nggak larangan atau mungkin pensiun atau seperti apa gitu? Kalau dari pihak keluarga tentunya malah mendukung Pak. Oh mendukung. Karena istri atau keluarga tuh tahu ya. Dulu memang saya kadang-kadang tuh sakit pusing dan sebagainya gitu. Ya. Tapi dengan adanya kita rajin berolahraga sepeda khususnya ini memang ya hampir insya Allah nggak pernah sakit. Hilang Pak. Hilang. Luar Nah, biasa. itulah. Jadi keuntungannya tuh di situ memang. Lah tadi yang dibicarakan teman-teman tadi memang biasanya event-event di Bogor ini itu selalu di road bike tadi ya, selalu di jalan raya. Oh. Ya, kita tuh belum ada kayaknya event yang kira-kira XC ya, cross country gitu. Oh, Ya kira-kira begitu Pak. Jadi yang melewat jalan-jalan berbukit, yang ya nggak usah sawah-sawah. Dan kita ini sudah kita laksanakan. Kita kebetulan dari Rancamaya itu kan saya ada pesantren ya, di daerah Cibalong. Oh Cibalong. Nah, itu kita memang sengaja lewat sawah-sawah Pak. Dan itu sangat asik dan pemandangan sangat bagus lagi. Apalagi kelihatan Gunung Salak, terus kita tuh bisa bersepeda di pematang di tengah sawah gitu. Itu kelihatan enak dan udaranya sangat segar. Itu belum ada event yang seperti itu. Jadi mulai ada niat nih buat mensponsor ini. Semuanya ya, kita sudah bicara sama Pak Agus, sama Pak Wes, semuanya itu. Wah luar biasa. Jadi misalnya startnya dari Rancamaya nanti, terus bisa nanti keliling, bisa nanti lewat pesantren kita, gitu istirahat sebentar, balik lagi muter gitu, loop gitu, nanti kembali ke Rancamaya. Nah ini dalam rangka bersepeda atau cuman mau iklanin pesantren Pak Haji nih gimana? Tadi mulai itu pesantren. Bukan semata-mata itu. Oh, Ya, gitu. Saya pikir mungkin sekalian memperlihatkan pesantren Pak Haji. Oh ini pesantren saya kan mungkin bisa Ya kebetulan aja mungkin bisa dijadikan mungkin inilah apa checkpoint. Oh checkpoint. Itu aja. Tapi tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Sampai semangat terus ya. Tidak ada apa tidak Ya, kendor ya. tapi harus segera terrealisasi Pak. Oh luar biasa. Tapi tangan luar biasa. Terus ke Pak Wayan deh, Pak Wayan. Aduh, ini Pak Wayan ini apa anggota yang sangat unik nih ya. Dari Bali jauh-jauh merantau ke Bogor hanya untuk mengikuti Dragos, Pak. Betul, Pak? Betul. Walaupun terpaksa, Pak, dipaksa. Paling utama adalah untuk kesehatan. Oh, kesehatan. Saya punya kendala di jantung, kemudian ikut Dragos, saya sembuh, Oh, normal. Nah, karena terlalu banyak minum teh manis, jadi kena lagi penyakit gula. oh. Terus sekarang sudah sembuh lagi? Sekarang sembuh lagi, Normal lagi? karena Dragos. Oh, luar biasa. Jos pokoknya Dragos. Nah, terus jadi sekarang ada manfaat yang sangat bagus, Pak, untuk Dragos ya. Itu tadi, karena utamanya untuk kesehatan. Iya. Ya. Jadi Gitu. jadi istilah yang tadi Bapak sampaikan yang awal itu dipaksa, jadi udah berubah. Jadi Justru, ya, Jadi, Mbak. sangat berterima kasih luar biasa. untuk Dragos. Iya. Kalau ada patah bilang itu indah pada waktunya ya, Pak ya. Nah, itu dia. Ya. Oke, terus harapannya apa nih Pak? Untuk Dragos ke depannya, apakah mungkin sebelum saya lupa itu mengenai masalah ini Dragos ini cowok semua. Apa ada wanita atau mungkin ada istri atau mungkin istri tetangga gimana? Coba mungkin bagus ya mungkin yang mungkin bisa menjelaskan apa mungkin ada gambaran istri dari anggota atau mungkin istri tetangga ya. Sebetulnya awalnya memang kita para kepala keluarga ya waktu itu kita ya membangun silaturahmi untuk kemudian bersepeda. Tapi rupanya ke akhir-akhir ini kita juga memperluas ya, baik itu dari kita meregenerasi ya, kita juga ada Dragos Junior
juga ada Dragos Angel. Dragos Angel ini juga kepak sayap kita. Jadi dalam rangka kita juga menyehatkan keluarga kita juga, akhirnya keluarga kita baik istri maupun anak kita ikut sertakan. Dan akhirnya juga mereka seperti membentuk sendiri namanya Dragos Angel sendiri, bahkan grup tersendiri. Mereka juga punya jadwal untuk goes sendiri, termasuk juga Dragos Junior, mereka juga punya jadwal untuk goes sendiri kan, atau kita juga sama-sama kolaborasi juga goes bersama gitu. Jadi kita bikin semacam event yang kita sama-sama, baik itu misalnya event semacam seperti Agustusan, itu kita mencoba bareng sama keluarga, anak istri kita ikut goes semua untuk kemudian pengibaran bendera di kilometer 0. Juga waktu itu di Goel Sabah Baduy juga kita semua ikut sertakan anak istri waktu itu. Jadi Dragos Angel itu adalah untuk ibu-ibunya. Ya, betul. Kalau junior untuk anak-anaknya. Ya, betul. Wah, luar biasa, lengkap sekali ya berarti ya. Ya. Luar biasa. Nah, nih bicara gini Pak Agus, mungkin sama teman-teman Dragos yang lain, harapan apa nih Pak dari pemerintah, mungkin mulai dari lu ya, atau mungkin dari pemerintah kota sendiri itu yang mungkin bisa andil juga di dalam pertumbuhan dari Dragos ini? Apa nih harapannya, harapan ke depannya? Baik, saya tadi sudah ya, mungkin Pak Ade bisa menambahkan. Pak Ade bisa jelasin apa harapan dari Pak Ade atau selaku anggota Dragos ini dari pemerintah, baik pusat atau ini? Apa mungkin dibuat satu event yang memang latihan bareng atau apa gitu? Seperti apa Pak? Ya harapan kami ya pasti yang mewakili komunitas-komunitas sepeda yang lain juga, perbanyak event aja. Perbanyak event. Jadi event itu kadang-kadang kan kalau misalkan kita satu komunitas, kalau trek ini udah, trek ini ada rasa bosennya. Nah kalau misalkan ada bareng-bareng seperti itu, ya lebih terasa enjoy lah. Apalagi kita mengikuti trek-trek yang baru. Dan untuk info aja, tadi kan Pak Suban menanyakan prestasi apa yang sudah diraih sama Dragos. Kebetulan kita ada Saudara Arga ya, atlet Dragos. Beliau juara pertama terakhir itu juara pertama di Ultraloop. Ultraloop Bogor, Ultraloop 2 Bogor ya. Nah itu beliau juara pertama di kelas MTB di bawah U30 kalau nggak salah. Jadi Dragos ini sudah menciptakan, sudah melahirkan atlet juara, iya. Wah luar biasa ya, Wak. Luar biasa. Sebentar lagi ini juara. Juara. Oke, siap. Jadi nanti ada yang atlet muda, ada atlet yang mungkin dewasa atau tua apa gitu. Iya. Jadi ada atlet beneran, ada atlet penggembira. Termasuk saya. Terus untuk Pak Haji sendiri, Pak Haji mungkin pernah nggak sih mengalami satu cedera Pak, atau apa mungkin ada resiko pada saat goes? Kalau Kram atau apa mungkin pernah Pak? Insya Allah tidak pernah ya, karena kita memang, karena saya juga merasa sudah berumur, jadi segala sesuatunya harus termonitor. Jadi kita menggunakan heart rate, sehingga kalau jantung kita sudah kelihatannya nggak kuat ya kita harus istirahat dan sebagainya. Oh jadi diimbangi Pak harus kita memonitor diri kita sendiri Pak, tidak boleh menggunakan perasaan, apalagi kalau kita bernafsu gitu ya, kita sudah nggak kuat karena pengen ngejar, nah kita bisa berbahaya di situ Pak. Jadi sudah bisa mengimbangi Pak, mengimbangi ya? Ya bukan mengimbangi, kita harus bisa pakai monitor begitu Pak. Ya, jadi gitu. Jadi kalau orang yang tidak pakai monitor, dia nggak tahu bahwa jantungnya sudah nggak kuat, tapi karena dia diledekin, dia bernafsu, nah itu bisa berbahaya Pak. Ya, luar biasa. Jadi kita harus tahu diri. Oke. Jadi memang harus kita monitor Pak ya, untuk macam. Mungkin Pak Agus bisa jadi katakan. sebetulnya kalau soal cedera itu ya mungkin karena kita tidak kontrol ya. Kalau yang cedera itu pengalaman saya waktu ikut lomba 5 Bukit Challenge itu saya termasuk salah satu dari 2 yang cedera waktu itu. Jadi ini tulang saya itu patah mungkin, jadi akhirnya saya harus stop 2 bulan. Tapi saya tidak kapok. Sampai setelah itu kita recovery. Akhirnya saya akhirnya kembali bergabung ke
Ragos. Luar biasa. Kalau untuk beberapa kejadian apa accident dan lain-lain itu nanti bisa dilihat di channel kita di 46 USW. Oh, ada channelnya. Ya, 46? di 46 USW. Oke, 46 buat Dragos. Dragos. Oke, terima kasih rekan-rekan Dragos, sukses selalu. Bagus, thank you. Ya, terima kasih. Semangat. Sukses selalu. Semangat.